Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam wa ikramana bi khalaqatihi min jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para pembina, ada Ustaz Abbas, ada Ustaz Budi, Ebul Bait, Pak Hengki, beserta keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai. Bersyukur saya kepada Allah di momentum yang penuh kemuliaan ini, Allah memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Ada yang jamaah offline, ada yang jamaah online. Intinya adalah manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, saya sih pengennya jawabnya pakai yakin dan gerakan tangan, khususnya yang offline. Yang online tahan dulu, kesini ngomongnya ya. Yang online tahan dulu ya. Saya ingin nyapa yang offline dulu. Jadi pakainya yel-yel dan gerakan tangan untuk jawaban apa kabarnya. Jadi yang offline jawabnya nanti sambil angkat tangan kanan bilang alhamdulillah. Kemudian angkat tangan kiri luar biasa. Terus angkat kedua tangan Allahu Akbar. Bisa? Oke. Bilang alhamdulillah sambil angkat tangan kanan, luar biasa sambil angkat tangan kiri. Kemudian Allahu Akbar, angkat kedua tangan. Bisa? Oke, yang offline dulu. Bapak Ibu yang istimewa, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Sekarang yang online. Kalau yang online bebas, mau gerakan tangan juga boleh, nggak apa-apa. Tapi jawabannya begini, ketika saya tanya ya, Bapak Ibu manusia-manusia istimewa, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Yang online jawabnya adalah labbaik sami'na wa ata'na. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa, oke. Baik ya, yang online nih, yang online. Bapak Ibu, manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Ya baik, sami'na wa ata'na. Oke, betul. Ya, tepuk tangan yang meriah di sana. Oke, alhamdulillah ya. Tapi saya kalau mau nengok gambar Bapak Ibu, nengoknya ke kanan di posisi saya nih, nggak selalu ke depan jadi saya ya. Baik. Saya sangat senang sekali hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu alasannya kenapa saya katakan istimewa dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Coba yang mau jawab angkat tangan. Saya Pak. Ustaz Abbas. Ya, oke. Istimewa dipilih oleh Allah, apa alasannya? Alasannya yang pertama untuk di dunia orang yang paling ngirit tidak perlu lampu, Pak. Masya Allah. Takbir. Luar
biasa. Oke, lanjut. Yang kedua, kita di akhirat dijamin masuk surga. Masya Allah. Ya, tepuk tangan yang meriah. Oke, iya betul ya. Jadi saya katakan istimewa begitu. Saya teringat dengan kenalan saya dulu yang saya bilang tadi Pak Haji, dari yayasan yang kantornya dulu ada di seberang UIN Pascasarjana. Yayasan apa tadi namanya Pak Haji? Ya, Rodatul Maktubin. Nah itu dulu ada namanya Abdul Aziz, anak muda. Dia datang ke rumah, saya tanya, Aziz, aku kesini naik apa? Naik angkot. Apa siapa sendirian? Lah itu tahu jalan. Tahu lah Pak Ustadz. Lah kan mata itu nggak ngeliat kata saya. Nah dia bilang, justru ini Pak Ustadz istimewanya. Lah gimana ceritanya akhi kata saya. Dia bilang, kata Ustadz saya, meskipun mata nggak melihat, kita tetap harus bangga Pak Ustadz, karena tanpa sadar kita jadi perhiasan kehidupan. Loh kok bisa jadi perhiasan kehidupan Aki? Iya coba aja kemana kita pergi, orang pasti ngeliatin kita. Coba kalau orang melek, mana ada ngeliatin dia. Gitu. Saya bilang mau istimewa, ya kan? Saya katakan antum semua pilihan Allah. Iya. Ibarat aktor dan aktris, coba mana ada yang mau buta beneran? Ada artis yang begitu? Gak ada. Antum adalah aktor dan aktris pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran yang antum jalankan dengan tidak melihat itu peran yang istimewa. Dari siapa? Dari Allah Sang Maha Produser, Allah Sang Maha Sutradara yang istimewa. Maka betul kata Ustaz Abbas, balasan bagi antum orang-orang yang tidak melihat dengan peran yang istimewa, maka antum akan diberikan upah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni jannah atau sorga. Bahkan ada sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika aku uji seorang hamba dengan kedua matanya, lantas ia bersabar terhadap hal itu, maka kedua matanya ini akan Allah ganti dengan sorga. Kalau Allah janji benar apa bohong? Benar. Kalau benar kita udah dijamin pasti masuk surga. Senang apa sedih? Senang. Kalau senang bagusnya bersyukur apa kufur? Kufur. Kalau orang bersyukur bagusnya berbagi apa menyimpan? Berbagi. Saya ingin mengajak yang hadir sebagai tanda syukur. Yang online kalau ada temannya juga boleh sebagai tanda syukur. Saya ingin ngajak berbagi, mau? Yakin? Berbaginya yang gratis apa yang berbayar? Hebat, luar biasa ya. Oke, saya mau kita berbagi dengan berbagi senyuman. Ingat, nggak kelihatan Pak. iya kan saya mau ngomong baru. Saya mau ngomong baru, ya kan? Iya, mata dohir tidak melihat, tetapi mata batin itu sinyalnya sangat kuat. Betul apa leres? Iya, sudah hidupnya hemat tanpa lampu, begitu kan? Nah, tapi pengen berbaginya kok dengan senyuman yang gak dilihat. Jangan salah akhi, ada yang kedua maka tahapannya. Nanti tekniknya gini aja deh, sambil langsung instruksi ya, perhatikan. Teknik berbaginya adalah berbagi senyuman yang manis kepada saudaranya. Yang ada di mana? Yang ada di sebelah kanan dan atau sebelah kiri. Jadi nanti antum nengok dulu nih ke kanan atau ke kiri dulu. Nah, yang kedua jangan salah, makanya berbagi senyuman, ulurkan tangan bersalaman. Nah, oke. Kalau salaman perlu lihat nggak? Nggak. Nah, itu dia. Itulah Islam gitu kan. Jadi nanti antum tengok kanan dan atau ke kiri, kemudian tersenyum yang manis, ulurkan tangan kepada temannya. Kemudian ucapkan kalimat selamat ya teman, kita sudah dijamin pasti masuk surga. Gampang? Gampang. Antum boleh ke kiri dulu atau ke kanan dulu boleh, cukup kanan kiri saja. Siap? Siap. Oke. Hitungan ketiga boleh mulai. 1, 2, 3. Pak Abbas, selamat ya, kita dijamin pasti masuk surga. Ditemenin, jangan-jangan saya perlu dicari oleh antum. Ya, yang di online, coba yang di online ada kanan kirinya kan?
Coba yang di online. Tengok kak temennya. Saya di sini nengoknya ke kanan ya. Jadi jangan heran kalau kok bukannya Pak Ustadz melihatnya menyamping gitu ya. Coba yang di online kalau ada teman kanan kirinya, kita berbagi senyuman dan uluran tangan. Hitungan ketiga mulai ya. Ucapkan kalimat selamat ya teman. Kita dijamin pasti masuk surga. Oke? Siap? Online siap? Itu mah udah. Oke, yang online Bu. Oke, hitungan ketiga 1, 2, 3 mulai. Ya, salaman. Ucapkan kalimat selamat ya teman. Kita dijamin pasti masuk surga. Oke, baik. Ya, ini luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ad-din al-Islam sebagai syariat yang penuh rahmat. Itu memuliakan semua hamba-hambanya, dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Nah, ini catatannya nih, ya kan? Saya ulang lagi. Allah menurunkan ad-din atau agama Islam yang penuh rahmat, memuliakan semua hamba-hambanya. Dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang di sini dipanggil adalah semua manusia. Karena sejatinya ketika Allah menciptakan manusia itu dengan pemuliaan yang luar biasa. Jadi kita ini makhluk yang mulia. Ya, nanti kalau kita berbicara tentang detik-detik sakaratul maut, bentuk bahwa manusia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, itu malaikat yang jemput nyawa kita itu bukan 1-2 orang, bukan 1-2 sosok, banyak sosok Pak Bu. Ya, yang jagain kita nih. Nah, di sini Allah menyebutkan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan juga kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nurul Qalbi ada di berapa suku? Banyak. Oh, banyak, sebutin. Jawa. Sudah. Mana lagi? Batak, Medan. Ada, beneran? Belum. Nurul Qalbi. Ada. Lombok. Tuh kan, udah kemana-mana. Lombok, Itu Aceh, Kalimantan, ada Kalimantan. Ada. Wah, luar biasa. Klop dong ya ayatnya ya. Ini kalau dibilang emang ayat Al-Quran selalu up to date. Ya up to date. Ini buktinya gitu ya. Kita dibilang nggak lihat, tapi ayat bilang wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan perkumpulan kita pun dari berbagai suku ada di seluruh Indonesia ini. Kemudian Allah menyebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa. Sampai di sini hebat apa luar biasa? Luar biasa apa hebat? Takbir dulu, Allah Akbar. Inilah Islam, agama yang penuh rahmat, yang tidak membeda-bedakan, maaf, antara yang apa nyebutnya, yang jaga apa yang melek nih, bahasa biar enak nih, ya kan? Antara yang melihat dengan yang tidak melihat, itu tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bahasa ekstrimnya saya mengatakan tidak ada alasan bagi kita dalam hidup untuk larut dalam kondisi bermuram durja jika Allah berikan ujian, tak terkecuali teman-teman yang diuji dengan kedua matanya. Gak ada alasan bermuram durja. Kenapa? Karena sesungguhnya apapun kondisi yang meliputi kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala kita adalah makhluk yang mulia, apalagi jika kita bertakwa. Ulang lagi, sampai di sini hebat apa luar biasa? Mau biasa apa biasa saja? Luar biasa dong harusnya, ya kan? Iya, kita bisa menjadi luar biasa kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam, rahmatnya mengayomi seluruh makhluknya, bahkan seluruh alam semesta. Nanti kalau ayat rahmatnya kan
Di ayat lain Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari kalangan manusia yang mereka diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, bahkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, semuanya mulia. Tapi akan ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berbicara tentang takwa dan rahmat Islam inilah, di momentum yang baik ini kita akan berbicara sebuah tema yang menggugah, yang penuh spirit luar biasa, yakni menjadi manusia bermartabat dan bermanfaat meskipun tidak melihat. Nah, mantap. Di judul ini bahasanya positif apa negatif? Positif. Bikin semangat apa bikin lemas? Semangat. Kalau semangat, kita mau tetap duduk sampai pagi apa masih sekarang aja? Diri. Berdiri. Semangat ya. Tema kita tema yang sangat dahsyat, ya, bermartabat, bermanfaat meskipun tidak melihat. Klop dengan kalimat saya di atas tadi. Tidak ada alasan Bapak Ibu dalam hidup ini untuk bermuram durja. Oh iya, kenapa saya katakan tidak ada alasan bermuram durja? Kembali dulu ya kisah dari Akhuna Abdul Aziz tadi. Beliau waktu itu masih kuliah di UIN dalam keadaan matanya tidak melihat. Ya, beliau tinggalnya di Purwakarta tapi kos gitu ya. Cuma tadi yang bikin saya surprise, dia main ke rumah saya naik angkot sendirian. Makanya saya ngejeblak begitu tadi. Nah, dia bilang, Pak Ustadz, memang sih orang-orang kayak kita ini Pak Ustadz, ketika awal kejadian bisa jadi itu bukan kita anggap sebagai ujian tapi musibah. Nah, dia cerita, saya tanya, emang gimana ceritanya? Gini Pak Ustadz, orang yang tiba-tiba tidak melihat itu nggak selalu yang dari lahir. Ada teman yang lagi nyusun skripsi tiba-tiba nggak lihat Pak Ustadz lagi ngetik dan betul-betul ngeblank gitu, kosong, dia totally buta Pak Ustadz. Ada. Nah, itu cowok. Ada juga cewek, sudah lamaran, udah mau nikah, udah nyebar undangan, udah ditentukan hari pernikahan Pak Bu, dia lagi fitting baju, tiba-tiba tidak melihat. Bayangkan Pak Bu gimana rasanya? Kira-kira dunia rontok apa runtuh? Iya, kalau zaman dulu ada sebuah lagu dari Sona Irama namanya. Kalau kaget dia bilang gini, bak petir di siang hari, kau sentakkan lamunanku. Coba Pak Bu, lagi fitting baju, mau buat pernikahan, tiba-tiba pandangan mata gelap. Mati lampu. Kalau mati lampu, aduh gelapnya kok lama. Kayak terang-terang lagi, ya kan? Coba Pak Bu, bayangkan betapa sedihnya gitu ya. Ada seorang mahasiswa lagi nulis skripsi tahun terakhir Pak Bu, tiba-tiba nggak melihat. Mati lampu. Sedih Pak Klokro? Sedih. Oh sedih, luar biasa Pak Bu sedihnya. Tetangga saya ada namanya, saya menyebutnya Bang Pepeng, ya, dia tukang pijit tunanetra. Dia juga cerita, saya Pak Ustadz buta begini bukan dari lahir. Terus gimana Om kejadiannya? Dia ceritalah tentang kejadiannya. Ntar dulu Om sebelum cerita lebih jauh kejadiannya, kata saya, waktu pertama kejadian sedih nggak? Ya bukan sedih lagi Pak Ustadz. Nah sekarang ceritain Om gimana? Dia cerita, saya ini orang kampung, pokoknya di daerah Sunda lah. Nah, namanya anak-anak Pak Ustadz, kita main bola tuh nggak lihat waktu. Lagi waktu duhur selesai, habis sholat duhur, namanya anak-anak, saya umur 9 tahun, saya main bola sama temen-temen sampai jam 2. Nah, karena di bawah terik panas, otomatis saya juga panas keringetan. Saya pikir pengen cepat adem, saya menuju ke sumur. Sumur di kampung itu kan biasanya di pekarangan gitu ya, nggak jauh dari rumah gitu. Kata beliau langsung nimba air sumur karena maknyus adem, langsung diguyurin ke badan, biur. Nah selesai mandi tiba-tiba pemandangan semua putih. Nah kata dia panggil emaknya, Ma, kok aku putih?
putih, kata amanya, ih budak teh putih naon, badan kamu tetap hitam begitu kok putih katanya. Ma bukan ma, aku lihat semuanya putih, nggak ada warna lain lagi. Coba tuh. Meninggal sekarang. Masih ada tetangga saya itu Om Pepenya udah meninggal. Udah, dia udah meninggal. Oh, kok saya pernah gak dengar Om? Kita lihat iya, emang lama nggak ketemu lagi. Waktu itu kan ketemu karena mijit sama beliau. Oh, itu ada kelompoknya tadi Iya. kan? Oh iya. Ada kelompoknya gitu. Aku malah lebih tahu yang jauh ya. Masya Allah. Iya, tahu. Tuh, makanya saya bilang yang melek belum tentu awas. Iya. Makin gak ada alasan kalian bermuram durga ya. Iya, yang melek belum tentu awas, yang gak melek malah awas beritanya. Iya, cerita Om Pek kan begitu. Bukti Pak Ustadz semuanya sampai hari ini kata beliau. Nah, tapi memang hebatnya beliau ya tadi ya bisa menjalankan kehidupannya normal gitu ya, berumah tangga, punya anak, bisa masak, bisa nyalain lampu. Saya tanya, oh kalau goreng tempe gimana? Ya goreng aja Pak Ustadz. Terus tahu matang apa mentahnya kan dari aromanya kecium Pak Ustadz. Terus saya bilang hebat banget emang ya. Beda-beda ternyata berarti. Nah makanya saya bilang kalian adalah orang yang istimewa, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu sisi yang Allah ambil, ada sisi lain pasti Allah tambahkan. Nah ini memang tergantung bagaimana kelembutan hati kita menghadapi dan menerima realita, kemudian kita ubah mindset kita. Nah judul kita pagi ini sangat tepat ya. Pertama bermartabat supaya bermanfaat meskipun tidak melihat. Nah maka yuk dari tema ini coba kita bedah bagaimana dong caranya agar saya tidak melihat tapi saya bermartabat dan juga bisa bermanfaat. Masih konsentrasi? Masih. Masih. Coba angkat tangan kanan semuanya. Oke, lambaikan sambil tarik nafas relaksasi, lambaikan. Oke, letakkan tangannya semuanya di dagu. Kok ada juga di atas. Dagunya mana Om? Dagunya Om. Saya pikir yang meleng doang yang bisa dikeliruin. Jengkol dia. Enggak, dia suruh jarum dagu tadinya dikening. Kalau yang melek iya. Mungkin ntar nggak tahu dagu itu apa kan? Enggak, jangan kan dia pura-pura dia ngeliat gerakan saya gitu. Kan saya taruhnya di kening. Iya, masih konsentrasi? Oke, takbir dulu. Allahu Akbar. Mari kita lihat teman-teman, bagaimana caranya Pak Ustadz agar saya bisa bermartabat, bermanfaat meskipun tidak melihat. Pertama teman-teman, takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa ini adalah fondasi jalan keselamatan menuju gerbang kemuliaan bagi siapapun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan takwa, kontekstualnya itu adalah kalau saya menyebutnya istilah cinta segitiga. Gitu. Ibarat cinta segitiga. Orang yang bertakwa itu bagaimana ceritanya? Ceritanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'atbi isayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, semoga itu menutupi. Wa khuliqan nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ini kuncinya ya. Jadi kalau kita mau bermartabat, mau bermanfaat meskipun tidak melihat, yang pertama takwa, karena takwa adalah fondasi jalan keselamatan menuju pada kemuliaan. Caranya bagaimana? Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, di sini segitiganya ya. Pertama adalah takutlah kepada Allah. Karena takwa secara bahasa ulama menyebutnya takut. Nah, takut kepada Allah kan beda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada macan, kita mendekat apa menjauh? Menjauh. Takut sama maling, mendekat apa menjauh? Takut sama polisi, mendekat apa menjauh? Jangan, sensitif yang itu. Kalau sama saya takutnya mendekat, Pak. Oh gitu ya. Punya duit menjauh. Oh gitu ya. Nah ini berarti
Tafsirnya lebih nyata gitu ya. Kalau takut kepada Allah mendekat apa menjauh? Nah, mirip kayak takut kepada istri, ya kan? Untung udah dibagi-bagi. Udah dibilang sensitif, denger aja ya. Eda, emang negaranya tajam. Oke ya. Jadi takut kepada Allah kan rada mirip takut dengan istri. Bukannya dijauhin, justru harus didekatin. Jangan sensitif kita mata. Iya. Langsung aja kita baca. Nah, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam bicara takwa secara amaliyah gitu ya, secara praktek lapangan, di samping kita mendekat kepada Allah, jangan salah, kita juga hamba yang punya kekurangan, kelemahan. Ada masa ya, karena kita disebut al-insan al-khata' wan nisyan, istilahnya begitu kata Nabi. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Udah ngerti larangan, terkadang suka dilanggar. Udah ngerti perintah, tapi kadang suka ditinggalkan. Kadang suka nangis kejer takut dosa, tapi terkadang juga tertawa dalam kelalaian. Begitu ya? Alasannya lupa. Nah itu macem-macem. Tuh dulu ada lagu nasyid apa ya, ampunan gitu ya. Sering ku menangis depanmu, tapi sering tertawa semula. Kalau nggak salah begitu. Nah, kita kadang demikian, tempatnya khilaf dan salah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha sayyi'ah. Kekurangan, keburukan kita segera kita tutup dengan kebaikan. Semoga itu menyempurnakan. Nah, ini saya ingin kaitkan dengan kondisi teman-teman semua. Meskipun teman-teman tidak melihat, ketika nanti menjadi ahlul manfaat, orang udah apik dengan ketidakmelihatan kalian. Orang lebih melihat kesempurnaan. Yaitu tadi yang saya contohkan Om Pepen gitu ya. Om Pepen itu nggak melihat, tapi begitu beliau bisa mijit, cerita tentang kehidupan di rumah tangganya, bisa nyuci, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa goreng tempe, itu saya kagum gitu kan. Nyalain kompornya gimana nih, nyalain aja Pak Ustadz, kata dia gitu. Nah, ketika main ke yayasan yang di sana, teman-teman juga main petak umpet, saya juga bingung. Lari-lari, main apa? Kata pembinanya, petak umpet Pak Ustadz, ada ABG, nggak yang melek ya nggak melek, tetap aja gitu ya. Caranya dat, kalau yang tempat saya bawa tempat. Lah itu dia, makanya saya bingung. Nah, Oke kan cerita lagi, Pak Ustadz kalau yang di mana Cililitan apa kata dia. Kita di sana malah ada yang diajarin jahit, ngezoom, ada yang main bola. Kata saya makin gak ini aja pun saya ya nggak sampai otak saya. Nah, dengan hal seperti itu, gitu kan, kekurangan kita yang tidak melihat nggak dianggap lagi sama orang. Yang dilihat oleh orang adalah kesempurnaan kita. Dan di hadapan Allah juga begitu. As-sayyi'ah, keburukan kita, kekurangan kita, tutup dengan kebaikan. Maka itu akan menghapuskan kekurangan, menampilkan kesempurnaan. Nah ini yang kedua ya poinnya nih. Kemudian dalam takwa agar kita bermartabat dan bermanfaat bagaimana? Wa khuliqan nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ulang lagi, pergaulan dengan manusia biasanya kontak awal memang orang bilang dengan mata, ya kan? Pandangan pertama. Tapi bagaimana dengan kita nggak punya mata? Kita masih punya lisan, punya kata-kata. Maka pegang pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak bisa, diamlah. Nah, kita berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik, berkata-katalah dengan kata-kata yang baik. Nah, berkata-kata yang baik dalam hablum minanas udah, tetapi jangan lupa berkata-katalah tetap yang baik meskipun terkait dengan maaf banget kekurangan kita. Jangan pernah kekurangan kita secara maaf vulgar lisan kita ngomong begini begitu yang kesannya kita menjual rasa iba dan kasih sayang. Jangan. Nah, saya tertarik dengan dialog
wanita-wanita di Gaza. Ya, tahun 2013 dengan izin Allah, kami 13 orang relawan Indonesia masuk ke Gaza membawa uang 3 miliar untuk diserahkan ke sana. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, itu negeri betul-betul miskin papak punah secara ekonomi keuangan karena memang sumber dayanya diambil semua oleh Zionis Israel. Tapi berpuluh tahun dijajah begitu mereka bisa hidup. Dan bakal hancur. Iya, bukan hanya bisa hidup, bisa kuliah. Dan rata-rata nikahnya muda-muda, umur 20 tuh udah pada nikah. Hebatnya lagi, wanita-wanita Gaza kalau melahirkan itu kembar minimal 2, ada yang bisa kembar sampai 10. Itu setiap melahirkan. Secara logika kita bertanya, ngasih makannya bagaimana gitu ya. Ada namanya Ustadz Abdul Rahim. Usia beliau waktu kami datang dulu 34 tahun. Beliau bilang anak saya 14 orang. Nikah umur berapa Ustadz? Umur 22. Saya tanya, lah jaraknya gimana Pak Ustadz? Kalau di sini kita nggak ngomong jarak untuk jumlah anak Pak Ustadz, tapi sekali lahir berapa orang? Istri saya tuh lahir ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 Pak Ustadz. Makanya 3 kali lahir harus segitu banyaknya kata dia. Nah, ternyata teman-teman, muslimah Gaza yang super miskin gitu ya. Kalau yang miskin banget memang nggak punya rumah, dia kan ngontrak gitu ya. Kontrakannya biasanya segini nih, sepetak ini anggap ya ruangan kita ini, itu kadang diisi sampai 9 orang. Nah di sana teknik menjaga kekuatan eksistensi mereka, terutama dalam masalah pangan adalah jika wanita kaya mau masak begitu, dia akan datang kepada wanita yang miskin. Dia nanya, Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah masak belum Bu? Kalau orang miskin belum masak ditanya udah masak apa belum, kira-kira jawabnya gimana kalau di kita? Belum. Kenapa belum Bu? Gak punya. Nah tuh mulai. Itu nadanya jual riba belas kasih. Jangan. Wakhilat konase bikhuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ingat, kita lagi ngomong takwa. Tadi di awal berulang kali sudah saya katakan, takwa adalah fondasi jalan keselamatan menuju gerbang kemuliaan. Dari mulut akan ketahuan. Kalau kita bertakwa, maka gaya kalimat kita, gaya kata-kata kita itu akan kalimat-kalimatnya pilihan. Nah, ibu ini jawab ketika ditanya, Bu, udah masak apa belum? Si kaya nanya begitu. Si miskin menjawab, memang belum. Kenapa Bu? Ibu ini menjawab dengan pilihan kata kelas atas. Jawabnya apa? Ya Bu, belum sempat. Lagi puasa. Lah ya iya, gimana mau sempat, bahannya kagak ada. Nah kalau orang kita kan begitu, belum sempat, kagak ada. Yang mau ngasih, modus ini modus. Titiknya langsung tak? Nah iya, makanya saya hakul yakin bahwa negeri itu memang betul kerahnya para nabi dan rasul. Manusia-manusia berkelas yang bahasa-bahasanya juga berkelas. Jadi usahakan kita nih, bagian dari takwa kita, tunjukkan kita punya izzah, punya harga diri. Dipastikan orang yang punya izzah, punya harga diri dalam bergaul dengan manusia, mereka akan membawa posisinya dalam posisi setara. Lebih hina, lebih rendah sehingga menjadi hina juga enggak, lebih tinggi sehingga dianggap sombong juga enggak. Itu ketika kita mengatakan bahwa mata saya nggak melihat, bagaimana caranya Pak Ustadz? Kita bisa tampil dengan penuh harga diri sebagai bagian dari takwa kita, kemartabatan kita dari lisan dan kata-kata kita. Dan jadi pilih itu kalimat-kalimat yang membuat orang menjadi berkesan. Bahasanya begitu, belum sempat. Nah itu terjadi lagi ketika kami diajak mengunjungi masjid yang baru dibom. Ya masjidnya ambrol, balkonnya ambruk. Nah dia cerita, ini dulu tahun 99 sudah pernah dibom. Terus tahun 2000-an kami bangun. 2003 dibom lagi oleh Yahudi, jeder, ambruk lagi. Nah ini kemarin 2012 dibom lagi. Nah kita nanya, bener, kita nanya, kok ini gak dibangun lagi? Iya belum sempat. Maksudnya bantuannya belum datang. Dananya belum ada. Iya, coba kalau orang kita ngomong begitu di shoot gitu kan,
kok belum dibangun lagi? Iya, belum ada yang ngasih bantuan. Padahal kayak memalukan banget. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang bermartabat. Dari sisi pilihan gaya bicara itu udah ketahuan. Nah, ini dulu nih, ya. Jadi kalau kita mau jadi manusia bermartabat, bagaimana Pak Ustaz? Taqwallah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita terkesan menjual, merendahkan diri di hadapan orang lain. Jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan ajaran Islam. Justru ajaran Islam adalah menjaga izzah, menjaga marwah, menjaga harga diri. Ada juga kisah yang menarik ya dari para ulama. Dulu sebagian ulama itu kalau sedang berpuasa kemudian datang tamu, tuan rumah itu akan segera cuci muka supaya apa? Ketika menemui tamu tetap dengan muka yang ceria, muka yang bahagia, sehingga tidak ketahuan bahwa dia sedang berpuasa. Nah, kalau kita bertamu, mata kita awas melihat tuan rumah mukanya berseri-seri. Sebagai tamu kita senang apa bahagia? Senang. Oke. Nah, sekarang meskipun kita nggak melihat, tapi tuan rumah sapaannya renyah, ramah, senang apa bahagia? Senang. Nah, kalau tuan rumahnya ngomong, lu pas datang, gue lagi pas mau tidur, perasaan kita gimana? Sedep banget ya. Nah, kan begitu. Ini kata-kata kita memang nggak melihat, tapi mendengar kata-kata seperti itu kadang membuat kita jadi ngedrop. Kok begitu ya ngomongnya? Apalagi misalnya, tumben-tumbenan, ada perlu apa datang kemari? Emang dikira gimana ya, kita datang cuma perlu doang. Meskipun mata kita nggak lihat, kalau ditanya begitu juga jadi senang. Hati kita nggak enak. Kok tuan rumah nanya gitu, ya ada perlu apaan? Udah ngerti kita kagak ngeliatnya perlu apa, kita terserah gua. Nah, iya kan? Jadi kita tuan rumah, walaupun tamu kita nggak ngeliat muka kita lagi jengkel kayak apa kayak, tapi dari kata-kata kita kan didengar. Ya kan? Tumben udah lama ya nggak datang ke sini. Alhamdulillah. Kamu ke sini berarti sehat dong. Sini duduk, kan enakan dikit, gitu kan? Nah, jadi jadikan kita bermartabat meskipun tidak melihat lewat kata-kata. Makanya harus bertakwa, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur. Agar kita bermartabat dan bermanfaat, bagaimana Pak Ustadz? Syukur. Ayatnya juga sudah jelas, definitif ya. Allah menyebutnya la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya kami tambah nikmat kami kepadamu. Saya ingin cerita yang sedikit berbeda, yaitu kisah tentang Pepeng Zubardi atau Pepeng Jari-Jari. Teman-teman, beliau seorang artis, aktor terkenal, tenar, kaya dari dunia entertain. Di suatu masa, anggap saja tahun 2009 atau 2008, qadarullah, beliau sedang menenteng map yang isinya proposal mau tanda tangan proyek entertain senilai 6 miliar. Jam 9 pagi beliau buka pintu sedannya, beliau terjatuh, istrinya dari dalam tergopoh-gopoh melihat Mas Pepeng sedang teratah-teratah mau naik, kemudian dituntun ke dalam, ditanya, Mas kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba kaki gua lemes. Dan semenjak itu 3 tahun tidak bisa digerakkan sama sekali. Pak Bu, perabotan rumah sampai habis dijual untuk berobat. Ketika saya datang, satu-satunya properti rumah yang masih bagus cuma tempat tidur ranjang pasien yang beliau tempatin sama notebook itu aja, habis semuanya. Nah, beliau bercerita, suatu hari istri saya Tami, Pak Ustadz, bilang ke saya, Mas kamu dapat musibah, harta habis, penyakit nempel, kamu udah latihan ikhlas sudah bagus, aku punya usul, tambahin dong Mas satu lagi, mental kamu. Apa tuh Tam? Mental syukur. Maksudnya Tam, ya kamu harus bersyukur kepada Allah dengan penyakit kamu itu. Lah coba Pak Bu, orang sakit suruh bersyukur, ya kan? Biasanya orang bersyukur kalau dapat kesenangan. Iya, kesenangan, kenikmatan. Nah ini dapat musibah, ya kan? Suruh bersyukur. Dia bingung, gelar gulung, maksud istri saya apa ya? Tapi akhirnya beliau nanya lagi setelah sekian hari, kata beliau, Tam sini dia Tam diperjelas penjelasan kamu. Aku udah latihan ikhlas untuk menangkis rasa sakit. Jadi Bapak Ibu,
penyakit Mas Pepeng itu kalau kata dokter itu sumsum tulangnya menggumpal seperti parutan kelapa. Kalau dalam istilah dokter ada istilahnya, cuma saya nggak tahu. Nah itu ada virusnya. Kalau virusnya lagi bergerak Pak Bu, itu beliau intrans. Mati enggak, hidup enggak. Jumpalitan, badannya itu sakit luar biasa kata beliau. Kulit kalau lagi normal digesek nggak ada rasa apa-apa, cuma terasa aja biasa. Kalau lagi intran begitu Pak Bu, digesek sedikit kulitnya itu bener-bener kayak diparut, perih kata beliau. Nah, sedangkan beliau untuk melawan itu bagaimana? Ikhlas ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas kata beliau nih. Tapi katanya istrinya bilang tambah satu lagi syukur. Akhirnya begitu ditanya, baru Mbak Tami bilang gini Mas, dulu Allah memberi kamu nikmat jari, fungsinya cuma kamu gerakan sekali jari-jari, itu uang miliaran rupiah masuk ke kantong kamu. Jadi dulu di RCTI ada cara jari-jari Mas Pepeng. Nah itu cuma dengan telunjuk doang diangkat terus bilang jari-jari gitu kan. Nah iya, nah itu dapat duit gitu kan. Nah kata Mbak Tami, kamu kan aktor, dulu dikasih Allah peran, begitu kalimatnya. Perannya satu jari digoyangkan, kamu dapat uang miliaran rupiah. Nah hari ini sebagai aktor kamu mendapat peran istimewa, peran lumpuh, begitu kalimatnya. Jadi bukan sakit penyakitnya yang disyukuri, tapi perannya. Ini peran lumpuh, peran istimewa Mas. Coba kalau kamu peran lumpuh menjadi suster ngesot, itu harus ngesot selama 2 minggu. Pemeran utama, upahnya cuma 2,5 juta. Nah itu orang parah suruh ngesot, pergilah pakai por. Nah itulah makanya ya, kalau suruh peran-peranan emang repot. Kalau peran beneran dari Allah beda. Nah kamu sekarang perannya lumpuh. Yang memberi peran kamu Allah, sang maha produser, sang maha sutradara. Mas, ini peran istimewa, tidak semua aktor dan aktris mau menerimanya, tapi kamu dipilih oleh Allah. Insya Allah Mas, nanti Allah memberikan upahnya istimewa. Beneran teman-teman, tahun 2012 dalam keadaan masih lumpuh terbaring di tempat tidur, itu TV One ngadain acara bertemu dengan Pepeng, itu talk show. Jadi begitu beliau masuk studio itu didorong tempat tidurnya. Beliau memimpin acara di sana. Nah, la in syakartum la azidanakum. Jadi kita pindah mindset yang disyukuri apanya Pak Ustadz kalau saya nggak melihat. Bukan nggak melihatnya yang disyukuri, tapi perannya. Peran yang antum miliki istimewa. Tidak semua orang mau berperan tidak melihat, ya kan? Nah, upah dari itu apa? Secara materi tadi Mas Pepeng bisa menghidupkan dapurnya, bisa melanjutkan biaya kuliah anak-anaknya, bahkan sampai yang botot. Dan qadarullah 2014 beliau wafat. Saya kasih hadir karena waktu itu saya sedang di Hong Kong. Teman yang hadir ke sana takziah mengatakan alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Pepeng beneran husnul khotimah. Mak kenapa? Air mukanya tetap teduh sebagaimana kayak orang tidur biasa saja. Nah, ini syukur. Tapi bagi kita yang masih sehat meskipun tidak melihat, bagaimana dong Pak Ustadz? Rasa syukurnya agar dengan itu saya bermartabat dan juga saya bermanfaat. Caranya adalah teman-teman, tingkatkan kualitas diri kita. Apa saja sih kualitas diri kita yang harus kita tingkatkan? Spiritual, ya ibadah, ngaji kayak sekarang nih, dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual. Ketika mau ngambek, mau melongkrok, mau putus asa, oh ingat pesan Ustaz. Paling kan begitu kan? Nah kemudian apa lagi? Intelektual. Ya intelektual kita juga harus meningkat. Kalau ada simposium, training-training, pelatihan-pelatihan, teman-teman juga perlu ikut. Tadi saya bilang bisa pijit nggak ngilangin flu? Bisa. Oh berarti itu ikut training, ya kan? Jangan segan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Nah karena ini akan bermanfaat. Berikutnya yang ketiga nih, apa caranya biar bermartabat dan bermanfaat? Tingkatkan kualitas finansial. Kalau kemarin mungkin nunggu dibagi, kali ini kita siap untuk mencari. Kalau kita mencari, insya Allah dapat. Kalau dapat disimpan dewek apa dimakan sendiri? Buat keluarga. Buat keluarga kita bagi. Nah di sini bermartabat dan bermanfaat. Begitu, minimal bermanfaat untuk keluarganya.
syukur-syukur kita bisa berbagi kepada sesama. Nah, secara materi keuangan saya nggak bisa Pak Ustadz. Iya, tetapi teman-teman punya keterampilan. Makanya ketika yang mijit, yang apa mau kerja sama orang, semangatnya adalah menebar manfaat. Disinilah yang Rasulullah SAW sabdakan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, apapun bentuknya kalau kita bermanfaat, insya Allah kita pasti akan dapat. Nah, nanti di hadis lain Rasulullah menyebutkan ya, Allah wa auni abdi man kanal abdi fi auni akhihi. Allah akan terus memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kalau kalimatnya dibalik, jika kita mau bermartabat, bermanfaat, mendapat pertolongan Allah, maka kita harus menolong orang lain. Semangat kita adalah menolong. Siap sampai di sini? Siap. Takbir, Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan walaupun cuma singkat, betul-betul bermanfaat untuk kita menjadi orang yang bermartabat dan juga bermanfaat. Saya sudahi dulu, saya kembalikan kepada MC. Kalau memang mau ada tambahan, sharing atau pertanyaan, silakan. Allahumma wafiq wa a'mitorik bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita Ustaz Sugeng Abdillah atas ilmu yang disampaikan dengan tema menjadi manusia yang bermartabat dan bermanfaat meski mata tak melihat. Masya Allah, tadi ilmu yang disampaikan menggugah diri kita semakin. Tunanetra itu orang yang paling jadi, kalau kata saya orang yang paling boros. Beda. Kenapa beda? Katanya kalau majlis taklim ngaji mati lampu tetap jalan. Nah, cuman yang bikin borosnya itu hadir di majlis taklimnya itu. Oh, segede. 1 kilo naik online itu udah 15.000. Itu sekali jalan. Ikhlas. Nah, gitu. Makanya menurut saya paling boros. Beda ya kalau dibahas ya. Ya, baik, itu cuma ini aja. Tapi yang penting keikhlasan. Dan yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tadi Allah ciptakan manusia itu dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, gitu kan. Kemudian laki-laki, perempuan, ada tunanetra juga, ada yang melihat juga, gitu kan. Nah, kemudian yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, itu ialah yang paling mulia adalah di sisi Allah, yang paling bertakwa. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, sejauh mana ketakwaannya itu? Karena takwa itu kan kalau menurut secara bahasa ialah orang yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, gitu Ustaz. Nah, tadi Ustaz juga sampaikan bahwa orang yang sabar, hadis ya dikatakan apabila kehilangan kedua mata dia bersabar, maka Allah akan jamin masuk surga. Nah, tapi orangnya nggak pernah sholat, itu gimana Ustaz? Gitu. Orangnya tampang ya. Cuman sabarnya aja, sholatnya enggak, gitu. Sementara takwa tadi kan orangnya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan nanti ketika kita meninggal dan dalam kubur itu kan tentu yang akan ditanyakan yang awal itu sholat kita dulu. Ya, itu gimana Ustaz? Jadi itu aja yang saya tanyakan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan yang ketiga sekarang tuh, Tan. Oh, gitu ya. Mumpung ada jalurnya gitu. Ya. Jadi kalau tadi kan begitu nanti nggak sholat sekarang, tunanetra itu kan terdiri dari yang ada yang dari dari lahir, ada yang umur 2 tahun, ada yang kecelakaan, ada yang mabuk gitu kan. Iya. Akibat narkoba itu buta juga ada. Iya, betul. Nah, itu gimana jaminannya? Iya. Nah, itu kan yang ketiga berarti itu. Jadi masih lanjut dengan Pak Anas sekalian. Iya. Makasih Ustaz. Baik. Ini pertanyaannya kembali ya, luar biasa dahsyat. Baik, yang pertama masalah bab takwa ya. Jadi takwanya lebih dari sisi mana Pak Ustadz? Saya ulang lagi, makanya saya menyebutnya takwa sebagai fondasi jalan keselamatan menuju gerbang kemuliaan. Secara praktis ada 3, ibarat cinta segitiga nih, hubungan yang harus kita bangun gitu ya. Takwa yang pertama jelas takwa kepada Allah, dalam arti takut kepada Allah, mendekat melalui apa? Melalui ubudiyah.
Lebih mudah lagi bagaimana Pak Ustadz maksudnya? Maksudnya mendekat kepada Allah dengan menjalankan 5 rukun Islam. Kan gitu ya? Nah ini dulu nih pada Allah. Nah kemudian secara kontekstualnya bagaimana Pak Ustadz tadi? Hablum minanasnya juga diperbaiki, bahkan untuk diri sendiri nih. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menyadari dirinya ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, keburukan, dia akan memperbaikinya, menutupnya dengan kebaikan. Makanya kalau dalam bahasa na'udzubillah kemaksiatan, misalnya saya orang baik nih, sholat 5 waktu, puasa, haji, sedekah dan sebagainya, udah. Tapi sebagai manusia biasa kadang saya terjatuh pada kemaksiatan. Ingat ya, orang mukmin sejati itu disebut maksiatnya bukan berarti dia melakukan jarimah, melakukan kejahatan, dosa, bukan itu aja. Tetapi meninggalkan perbuatan baik bagi orang mukmin sejati itu juga dosa, kemaksiatan. Tadi misalnya udah ada nih, kemudian kita masih asik tiduran apa kayak sampai kelewat, padahal kita orang baik, sengaja ninggalin sholat, sengaja nih, dia itu kemaksiatannya. Iya, bahasanya begitu deh. Atau ada jemuran tetangga nih, kehujanan, kita tahu, kita keloyor baik, kagak batu angkutin, gak mau berbuat baik ya kan? Nah itu juga kemaksiatan. Nah makanya itu tadi, takwanya bagaimana sih Pak Ustadz? Takwa untuk diri sendiri, perbaiki. Kalau ada kekurangan, segera tutup dengan kebaikan. Nah kepada manusia lain bagaimana? Wa khilaqana bi khuluqin hasanin. Dengan manusia lain jalinlah akhlak yang baik, yang mulia. Nah ini ya, jadi kalau ditanyakan takwanya secara kontekstualnya bagaimana, itu ya paling tidak nih harus kita lakukan. Kemudian Pak Ustadz bagaimana? Ada orang yang dia tunanetra nggak melihat, jaminannya surga berdasarkan sabda Nabi tadi, tapi dia tidak sholat. Nah di sini kita harus paham yang namanya rumus akuntansi pahala. Awas udah sholat lagi. Hati-hati. Jadi setiap amal itu ada nomor referensinya, bahasanya begitu. Dia tunanetra, dia sabar, ada nomor referensinya, misalnya 001 kesabaran, sabarnya 100%, ya dapat pahala yang ini. Begitu. Dia tidak sholat Pak Ustadz. Nah tidak sholatnya kenapa? Nah ini, maka kita nggak bicara jauh lagi. Maksud saya gini, jika dia seorang mukmin, begitu, dia tidak sholat nih, bagaimana Pak Ustadz? Jadi jadi minus. Berarti pada nomor referensi tentang sholat dia minus. Begitu. Bagusnya jadi bagaimana Pak Ustadz? Ya bagusnya di samping sabar menghadapi ujian ketunanetraannya, dia juga sholat. Tetap, gitu kan? Dia tampang Pak Ustadz nggak mau bagaimana? Nah ini jangan salah, selama dia beriman, ingat ya, selama dia beriman, dia tidak menyekutukan Allah. Nah nanti ada namanya Dukur Ar-Rahman. Ada orang yang mendapat gelar, mendapat dispensasi Ar-Rahman. Jadi begitu nanti di akhirat, penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, pintu keduanya akan ditutup. Tiba-tiba ada seorang hamba yang sedang duduk di jurang neraka. Di jurang ya, berarti belum jatuh nih, mukanya tertelungkup ke arah neraka. Dia ngomong, ya Allah, ya Rahman, demi keagunganmu balikanlah muka hamba, jangan menghadap ke neraka. Nah Allah bertanya, benar kalau saya palingkan mukamu dari neraka, kamu gak pengen masuk surga? Benar ya Allah. Akhirnya dipalingkan. Begitu dipalingkan, dia ngomong, Masya Allah enak banget jadi surga, rame ya Allah, banyak makanan, banyak minuman, orang berpasang-pasangan, pengen ya Allah saya masuk ke sana. Kata Allah, kan udah gua kata, kalau dipalingin ngadep surga pengen masuk. Kamu bilang kagak, ya Allah ya Rahman demi keagunganmu, aku gak harus gede-gede deh surganya. Nah singkat cerita bertahap tuh, akhirnya dikasih mulai dari setingkat RT, RW, kelurahan sampai provinsi, negara. Iya, dia masih memuji Allah. Kata Allah, berhubung kamu muji-muji saya mulu, udah deh, kamu saya kasih upah surga seluas kerajaan di dunia, nggak tambah lagi. Nah, ada orang yang terakhir masuk surga seperti ini disebabkan dia mukmin tapi tidak ada indikasi kebaikan. Nah, tinggal saya nanya, antum mau masuk surganya yang pertama yang belakangan yang ini, kan gitu. Kan gitu. Iya, kagak enak belakangan sempet nyium asam neraka ya, baunya sangit kan. Tapi kalau siratal mustaqim Gitu kalau bicara tentang nerakanya gitu ya, akuntansi tentang
amal-amalnya. Dia sabar dengan ujian tunanetranya, dijamin surga. Tapi di masalah bagaimana Pak Ustaz? Dia bisa jadi kalau dia tetap beriman dan menyekutukan Allah akan masuk surga, tapi kan harus mencium dulu asap neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dong Pak Ustaz? Dia tunanetranya disebabkan sebuah insiden kemaksiatan. Ini dulu nih, ya kan? Penting itu. Iya, ulang lagi, jika dia mukmin dan dia sadar bahwa ini adalah entah ujian atau hukuman gitu ya bagi orang beriman kan begitu. Tapi kemudian dia ikhlas dan ridho Mas. Ya, faman radiya falahu ridho. Jika ia ridho dengan ujian tunanetraannya meskipun awalnya adalah dia ahlul maksiat, maka semua dosa-dosa kemaksiatan yang lalu gugur. Gitu. Asal dia ridho. Faman sukhita falahu sukhtu, akan tetapi barang siapa yang murka, kemurkaan Allah atasnya. Nah, makanya Rasulullah SAW mengawali hadis ini dengan kalimat jika Allah Subhanahu wa taala ahabba qaumun, ya, idza annallahu ahabba qaumun ibtalahum, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengirim kepadanya bala, bencana, musibah. Nah, ini dulu nih. Jadi orang yang tadinya normal kemudian maaf kena ujian ketunanetraan, nah itu bisa jadi bagian dari rasa cinta Allah kepadanya. Sebab kalau dia melek terus bukan hanya narkoba tapi memperkosa. Ya kan? Nah, makanya Allah kasih nih ujiannya menjadi tidak melihat. Nah, tapi kalau dia ridho, faman radiya falahu ridho, maka barang siapa yang ridho, keridhaan Allah atasnya. Ya, waman sukhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka, kemurkaan Allah atasnya. Maka di atas segalanya, ujian apapun yang kita terima, besar maupun kecil, banyak atau sedikit, hendaknya kita senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satu ujian yang menimpa seorang insan kecuali bersama dengannya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh. Yang profesinya tukang pijit deh, lagi pusing, ya Allah mau bayar sekolah anak gimana ya, belum ada order, kan begitu kan? Tahu-tahu pijit sehari 5 kali ya, padahal kita 3 hari kemarin kosong, rupanya kita mau ada bayaran gitu kan. Allah maha tahu, begitu mau ada bayaran sekolah kita lagi pusing gitu kan, ada order pijit. Nah, itu kan selalu begitu dalam hidup gitu ya. Allah tidak akan mengirim musibah kepada seorang hamba kecuali bersamaan dengannya beriring rahmatnya. Gitu aja. Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Mau yang online apa? Oh, sekarang gantian online ya. Oke, online. Ya, ini NQ9 Tasikmalaya, Pak Supri. Silakan Pak Supri. Perkenalkan ya, Pak Supri ya, kepada Pak Ustaz, silakan. Suaranya nggak kebuka. Suaranya belum kebuka Pak Supri. Mic 9. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nama saya Supriyatno, koordinator PNK 9 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Saya terkesan sekali dengan tadi, orang yang bertakwa itu adalah menuju kemuliaan, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang memberikan manfaat. Sebagai gambaran Pak Ustadz ya, tadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersyukur. Sebagai peranan yang diperankan oleh Allah kepada kita semua sebagai hambanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, tahadus binikmah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ke saya. Banyak peranan yang diperankan saat ini Pak Ustadz. Satu, saya kepilih jadi ketua RT. Masya Allah. Takbir. Yang kedua, alhamdulillah di DKM jadi ketua UPZ. Masya Allah. Terus yang lainnya di DKM juga kepengurusan bidang kependidikan juga untuk ngaji maghrib pengaji dan lain sebagainya. Alhamdulillah.
Terus di LP juga jadi koordinator juga. Alhamdulillah, dan banyak peranan yang lainnya seperti suka ngisi ceramah, pengajian atau waktu Jumat di berbagai masjid gitu Pak Ustadz ya. Iya. Nah, kesimpulan dari tausiah Pak Ustadz tadi, syukur itu adalah menerima Pak Ustadz ya. Yang saya sudah dapat bahwa syukur itu selain terima kasih atas anugerah dan karunia dari Allah, yang paling utama itu adalah menerima. Yang tadi Pak Ustadz katakan bahwa menerima itu adalah peranannya, bukan musibahnya, bukan keadaannya, bukan apanya, tapi peranannya. Nah itu alhamdulillah poinnya saya dapat. Saya selalu mencari menerima itu, yang diterima itu apanya, ternyata peranan yang diberikan oleh Allah Pak Ustadz. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan jadi pencerahan buat semua, bagaimana supaya kita itu bisa menerima apa yang diperankan oleh Allah dan kita tidak menjadi manusia yang takabur Pak Ustadz, alias lupa daratan atau lupa diri seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz Budi sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi Pak, yang depan ini siapa Pak? Apa Pak? Ya, monggo. Langsung. Langsung ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Qalbi 24 atas nama Agus Hermanto yang bertanya Pak Ustadz terkait dengan kisah wanita di Gaza ya. Oh iya. Nah, ini ada apa namanya, seperti yang saya alami juga ya. Ini cara menjawab apabila ada pertanyaan dari orang yang kelas atas gitu ya jawabannya tadi. Nah, saya kalau di lingkungan saya dari rumah gitu, misalkan ke warung kemana kan jalan sendiri. Nah itu ada orang yang suka bertanya, memang itu keponakannya kemana, kok nggak nganter, kok nggak dia aja yang berangkat. Nah ini jawaban seperti apa yang bisa kita jawab? Seperti tahu jawabannya. Ya jadi jawabannya tuh kita tidak merendahkan diri kita gitu Ustaz. Seperti itu. Itu aja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tik dari Nurul Qalbi 24. Saya akan bertanya mengenai martabat dan manfaat dan martabat ya. Jadi bermanfaat dan bermartabat. Nah yang saya tanyakan itu kan tadi tentang yang masuk surga dan tidak masuk surga dengan perbuatan. Misalkan gini, kita atau siapapun gitu belajar sabar, misalkan kita kena ini tapi misalkan tidak dibalas atau misalkan tidak melakukan apa-apa, padahal kita tahu didolimin itu dosa apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, menerima. Bagaimana sih caranya Pak Ustadz agar ketika diberikan peran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mudah untuk menerima. Oke, sedangkan peran itu bukan peran yang mengenakan gitu dulu ya. Kalau peran mengenakan ya alhamdulillah gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita akhirnya ridho menerima Pak Ustadz dan akhirnya bisa bersyukur menjalankan peran ini? Maka begitu kita mendapatkan musibah, kalimat yang terbaik adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat al-irtija terlebih dahulu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kena musibah nih, laukada jangan pernah mengatakan seandainya saya begini, seandainya saya begitu, jangan. Kalau tertimpa musibah yang tidak enak, katakanlah sesungguhnya semua ini adalah milik Allah
dan Allah dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ini musibah sementara. Nah, cuman kan kenapa kalimatnya nggak boleh pakai bahasa kita? Menghindari kesombongan pribadi, memang begitu cara Allah mendidik kita, ya kan? Awalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh musibah ini adalah milik Allah, dan musibah ini juga akan segera kembali kepada Allah. Musibah yang ditimpakan kepada kita adalah titipan sangat-sangat sementara, pasti akan Allah ambil lagi. Dan ketika Allah mengambil musibah, Allah pasti akan mengganti dengan rahmat. Nah, makanya kemudian kita melihat, oh ini ada peran, ya kita syukuri perannya, bukan masalah musibahnya. Ini dulu ya, yang pertama tadi masalah bab menerima. Nah, yang kedua, bagaimana Pak Ustadz saya menjawab secara diplomatis dengan kalimat yang berkelas, yang etis. Ketika saya jalan sendiri, orang bertanya kemana di keponakannya, kok nggak nganterin, gitu ya. Banyak pilihan, akhi. Antum yang pertama bisa bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, keponakan saya sedang sangat sibuk. Nah, sibuk apa? Terserah. Sibuk mancing kek, sibuk tidur kek, pokoknya dia sibuk lagi kerja. Orang Betawi tidur juga kerja masalahnya. Tuh bocah kerjaannya tidur baik. Berarti lagi sibuk dia. Gitu, akhi. Itu kalau orang yang nggak kenal. Tapi kalau pada orang yang kenal, antum bisa berkelakar jawaban berkelas. Kenapa mas? Kok kemana-mana jalan sendiri? Saya sedang berlatih memasuki alam kubur. Di kuburan nanti kita sendiri. Dan kubur itu gelap buat saya hari ini, ya kan? Kan kita juga sering dengar kuburan itu gelap, terangi dengan bahasa Quran, kan gitu kan? Nah, itu bahasa guyon akhi yang kedua. Tapi itu juga berkelas jadinya gitu. Tidak terkesan kita mengibah, juga tidak menyalahkan orang lain. Nah, kemudian Ibu, bagaimana supaya kita apa Bu, bermartabat, bermanfaat? Tapi pertanyaan tadi apa ya Bu, Ibu nanyanya? Oh, kita didolimi. Oh ya, oke. Paham. Makanya ada bahasa guyon begini, kenapa ya orang baik sering dimanfaatkan? Karena orang baik adalah pahlawan yang ada-ada ini. Sering ditipu sama yang melek ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dong kalau saya didolimi, ya kan? Kemudian saya tidak membalas, apakah saya berdosa? Tidak, kita tidak berdosa. Tapi baiknya bagaimana sih kalau kita didolimi? Ya kalau kita didolimi, yang pertama pasti yang harus kita lakukan harusnya adalah membela diri, itu mestinya. Maka tergantung bentuk kedolimannya, kan begitu nih. Nah, saya tidak bisa menghindar dari kedoliman orang yang sudah menimpakan kepada saya, karena itu di luar sepengetahuan saya. Jadi bagaimana bagusnya? Al-afu, maafkan. Karena orang mendolimi kan tidak selalu mengambil secara materi dari kita, ya kan? Bisa jadi orang yang mendolimi kita adalah ngata-ngatain kita, gitu tadi, ya kan? Dia mah nggak ngeliat pura-pura biar dikasihani, itu nyakitin banget itu kalimatnya, ya kan? Apa makanya apa kita doain biar masuk neraka aja, Pak Ustaz? Gak usah Bu. Ya, doanya begitu aja. Allahumma hdi misalnya, ya Allah berikanlah dia hidayah. Dia tidak paham bagaimana beratnya menjadi orang tunanetra, dibilang pura-pura, itu sakit banget itu. Tanggap aja lah. Nah, maka jawabannya adalah al-afu, maafkan dia. Kalau ibu berkesempatan lagi secara materi punya Bu, datengin dia, kasih dia makanan Bu. Bilang makasih ya, kamu udah memberikan hadiah surga kepada saya nggak bisa balas dengan lebih baik nih kecuali makanan ini. Nah, dia bingung misalnya, ya itu kalau ngomong apa? Ngomong aja, saya dengar kamu ngatain saya tempo hari, gitu aja selesai udah. Cara memaafkan bahkan sampai pada tingkat kita memberi hadiah orang yang mendolimi kita. Nah, tergantung ya bentuk pendolimannya. Nah, intinya ketika kita didolimi orang, bagaimana sih sikap kita Pak Ustadz? Kalau kita tidak bisa bertahan, membalas nggak perlu, tapi memaafkan, al-afu. Bisa juga dengan mendoakan. Makanya Al-Quran menyebutnya tergantung bentuk kedolimannya. Iya, tergantung bentuk. Saya tidak bisa menghindar dari kedoliman orang sudah menimpakan kepada saya karena di luar sepengetahuan saya. Jadi bagaimana bagusnya? Karena orang mendolimi kan tidak selalu mengambil secara materi dari kita. Nah, udah itu kode.
Iya, begitu. Kalau kita suara saya balik lagi. Ya Bu, intinya al-afu, maafkan ya Pak Anhu fastamfirlahum gitu ya. Maafkanlah mereka dan mohonkan ampun kepada Allah dosa-dosa mereka. Nah kan, isum dia. Baik, baik, cukup ah. Iya. Kalau saya tangkap aja orang. Ya. Baik. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan kita dan kita akan berdoa sejenak, nggak lama Bapak Ibu, tundukkan kepala, tengadahkan tangan, satukan hati dan pikiran, ala hadiniyah, walikuliyatin solihah, al-fatihah. Katanya betul abdullimannya. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Ustaz, ya. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Amin. Belas kasihanilah ibu bapak kami. Amin. Sebagaimana mereka telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih. Di saat kami masih kecil. Allah maksudkan di ladzi wasatu amrina. Wasidlana dunya lati fiha ma'ashina. Wasidlana akhirat lati fiha ma'adina. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami. Yang bersamanya kami terkokoh segala urusan-urusan kami. Perbaikilah untuk kami dunia kami, yang di dalamnya kami bekerja dan berusaha. Ya Allah, perbaikilah untuk kami akhirat kami, yang di dalamnya kami kembali untuk menetap abadi. Allah mansur ikhwanana muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa di Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada